Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kuliah pada saat ini kita lakukan di luar ruangan, karena nanti kalau di dalam ruangan terus nanti mungkin jenuh kalian ya. Saya pun begitu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa dan bacaan basmalah kuliah kita lancar saja. Kawan-kawan yang berbahagia, ini kali pertemuan yang keempat. Kalau kemarin ada gunnah musyaddadah, ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin atau tanwin, maka kali ini kita akan sedikit mengetahui tentang makharijul huruf. Nah, makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf, yang dimana keluar hurufnya itu harus tepat. Ketika bilang A, ya harus jelas. Alif, ya harus alif. Ketika sudah dikasih harokat, misalkan alif fathah A, itu ya harus jelas A, tidak boleh A. Nah, karena ini sekali berbeda, sedikit saja, berbeda sedikit saja, itu nanti sudah merubah makna. Misalkan ha, yang harusnya ha, bunyinya jadi kho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti ha tiba-tiba dikasih kho. Bismillahirrahmanirrahim, ya salah. Apalagi dikasih atau dirubah jadi jim. Hurufnya kan hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim, ya salah besar tuh. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengetahui tentang makharijul harf. Kalau di santri-santri sering saya sampaikan bahwa alif itu bunyinya atau keluarnya harus dari tempatnya. Mana? Ya A di sini, tidak boleh terlalu ke dalam. A itu enggak boleh. Maka saya pernah menyampaikan dan mengajak kawan-kawan kalian itu yang santri di sini, saya ajak praktek untuk belajar A itu. A itu lebar. Bunyi A harus lebar. Tidak boleh kurang tenanan malah ngajak guyon. A di fathah, di kasroh I, di dhammah jadinya U. Dipraktekkan alif fathah A, mateni hamzah A itu. Maka dipraktekkan menjadi A, I, U, A. Harus jelas. Ba juga harus begitu. Ba, bi, bu, babe. Tidak boleh babe gitu. Kenapa? Karena tidak ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya, contoh yang bertasdid itu tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu harus ditekan dulu. Wa tab, tidak boleh wa tab. Contoh yang di surat Al-Lahab. Banyak sekali, maka jenengan harus mulai sekarang harus mempraktekkan tajwid yang jenengan ketahui, makharij yang jenengan pahami, harus dipraktekkan karena kalian sudah kelasnya mahasiswa. Saya pernah mengajari kawan-kawan santri itu, adik-adik yang ada di sini, saya ajak bicara, saya ajak praktek makharijul huruf meskipun bukan dari Al-Qur'an, tapi ketika ini nanti tepat, insya Allah aplikasi di Al-Qur'annya bagus. Contoh A, I, U, A. Nah, begitu. Ya kan Dok, dulu saya ajarkan gitu kan. A, I, U, A. Itu. U, an, ani, a, naminal, mu, nimai, an, ani, a. Saya pakai yang metode ini. Kan ada A, I, U, Ba gitu juga ada. Tapi saya menggunakan yang makharij apa itu? Hijaiyah semuanya. A, I, U, A. Tidak boleh A, I, U, A. Sangat berbeda. Nah, U, an. Nah, di sini dibaca panjang. Kenapa? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah. Maka ini perlu diperhatikan, perlu diingat dan perlu dipahami. Rumusnya begini, jika ada mat tabi'i
bertemu dengan alif atau hamzah. Yo. Jika ada mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah, itu sudah tidak mad tabi'i lagi, tapi berubah. Bacanya menjadi panjang. Panjangnya berapa? 5. 5 apa? 5 ketukan. Gitu. Ada yang menyebut 2,5 alif. Gitu. Saya menyebutnya 5 ketukan aja. Contoh, an itu tadi. Kalau di dalam Al-Quran ada enggak? Banyak sekali. Contoh, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini kan mad tabi'i. Warhamna ketemu alif anta maulana. Maka dibaca panjang. Ada yang lebih panjang lagi ketika mad tabi'i bertemu dengan tasdid. Contohnya apa? Waladdallin. Itu lebih panjang lagi. 6 ini. Kalau yang bertemu dengan tasdid. Diingat-ingat, mad tabi'i bertemu tasdid, panjangnya jadi 6. Mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah, panjangnya jadi 5. Ini biasanya jenengan kalau hanya baca terus tidak memperhatikan rumusnya, maka biasanya di dalam Al-Quran mushaf kalian itu ada tanda plekundiknya, ada alamatut tawilahnya. Apa itu namanya? Apa nduk namanya, nduk? Leletnya, ada yang mengatakan lelet. Ada alisnya, ada begitu. Tapi itu alamatut tawilah. Nah, kalau yang tidak dikasih tanda, kan banyak sekali. Banyak sekali. Coba, ini menjadi tugas kalian, cari mad tabi'i yang bertemu dengan alif atau hamzah atau tasdid pada ayat yang saya bacakan ini ya. Ini menjadi tugas kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini standar saya bacaan kalau pas tak gunakan untuk khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Sadaqallahul azim. Kalau ada kekurangan, kekeliruan karena ini tidak membaca hafalan dan nggak ada yang nyimak, ya mohon dikoreksi, dibetulkan. Saya juga manusia yang banyak khilaf dan lupanya. Itu dulu dari saya, tugas ditulis di kolom komentar saja. Kalau di grup diskusi saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.